Saya mulai dari akses jurnal. Mungkin teman-teman pasti familiar dengan search engine pencarian jurnal ini, itu namanya Google Scholar. Pasti familiar. Teman-teman yang S2, S3 pasti sering mencari referensi yang untuk memenuhi kebutuhan tugas dalam menulis tesis ataupun disertasi pasti menggunakan Google Scholar. Nah, Google Scholar ini bisa teman-teman jadikan acuan untuk mencari tema seperti itu. Bisa dijadikan acuan. Misalnya teman-teman tentang pendidikan bisa diketik dengan bahasa Inggris ataupun bahasa Indonesia. Saya contohkan bahasa Indonesia dulu ya. Misalnya pendidikan. Nah, teman-teman bisa limitasi yang di sebelah kiri ini dari 5 tahun terakhir ataupun 10 tahun terakhir itu boleh dilimitasi aja. Nah, di sini kan bisa teman-teman lihat tema-tema, menjadi inspirasi tema seperti itu. Bagi teman-teman yang belum mempunyai inspirasi tema, bisa memulai dari membaca tema-tema yang relevan dengan fokus studi teman-teman. Karena kita percaya ya, all good writing begins with reading. Jadi semua tulisan yang bagus itu pasti dimulai dari membaca. Pasti dimulai dari membaca. Nah, seperti ini ya. Ini bisa diadopsi misalnya kayak pendidikan Islam di era digital. Itu kan penting sekali ya untuk dikembangkan dan diadopsi. Ini salah satunya ya teman-teman. Kalau masih bingung mau cari tema, tuliskan di Google Scholar. Terus apa sih subjek area yang teman-teman interest atau minat, itu bisa diketikkan di Google Scholar. Nah, temukanlah judul-judul yang bisa teman-teman adopsi ataupun menjadi inspirasi dalam untuk membangun tulisan jurnal itu sendiri. Nah, selanjutnya kalau teman-teman masih bingung untuk mencari tema tadi, kalau Google Scholar lebih tepatnya itu mau mencari tema ya. Tapi teman-teman pada konteks ini telah mempunyai tema dan mempunyai artikel, tapi bingung nih mau cari jurnalnya. Jurnal yang pas yang mana sih? Seperti itu. Nah, perlu diperhatikan ya teman-teman. Jika teman-teman itu bagus dalam menulis jurnal, artikelnya bagus, tapi untuk mencari tujuan jurnalnya itu juga sangat penting. Jangan nanti salah fokus and scope misalnya seperti itu. Teman-teman tulisnya tentang pendidikan, tapi disubmit di jurnal politik. Nah, itu kemungkinan ditolak itu sangat tinggi. Itu perlu diperhatikan. Nah, mungkin saya contohkan untuk jurnal Sinta aja ya. Sinta itu salah satu indeks nasional yang berlaku di Indonesia seperti itu. Kalau indeks itu banyak ya. Copernicus itu indeks, Scopus itu indeks, DOAJ itu indeks, Garuda. Tapi kalau di Indonesia itu indeks jurnal itu Sinta, yang paling familiar dan paling bereputasi lah di Indonesia. Teman-teman bisa ketik ya di sini Sinta Jurnal. Kalau udah punya tulisan dan bingung mau untuk submit di mana, nih, klik aja di sini. Nah, ini muncul seperti ini. Terus cari, misalnya jurnalnya tentang teman-teman mempunyai tentang politik. Diketik aja di sini politik. Nah, ini muncul beberapa jurnal politik. Nah, yang perlu diperhatikan oleh teman-teman, ini adalah standar jurnalnya. Misalnya kalau kayak Sinta 1 itu tingkat untuk publikasinya itu sangat sulit lah, seperti itu. Mungkin kalau untuk pemula itu bisa dimulai dari Sinta 4 ataupun Sinta 5 seperti ini. Ini Sinta 2, ini Sinta 2. Di ini aja ya, diklik per page-nya. Ya, seperti ini Sinta 5. Nah, ini udah nemu nih jurnalnya Sinta 4 nih. Teman-teman bisa klik website, langsung menuju ke website Sinta jurnal itu. Nah, seperti ini. Nanti bisa lah kalau udah ada jurnalnya, nanti kita bikin sesi submit jurnal itu nggak apa-apa. Kita bikin sesinya submit jurnal. Nah, saya ingin menunjukkan kepada teman-teman ya, kalau menulis jurnal itu adalah hal yang mudah, yang gampang, seperti itu. Nah, saya mungkin pertama menulis jurnal itu dari tahun 2022, itu baru menulis. Sekarang saya udah punya 10 jurnal internasional terindeks Scopus. Sinta itu sekitar 53-an terindeks nasional. 53. Itu yang saya kerjakan. Artinya apa? Menulis jurnal itu sangat gampang dan mudah kalau kita tahu caranya. Nah, saya ingin nunjukin ya satu artikel saya. Ini kelihatan nggak? Kelihatan nggak memang? Belum ya? Nah, ini
salah satu artikel saya, ini artikel disertasi saya yang publish di jurnal Scopus. Nama jurnalnya itu Routledge Publication, Taylor and Francis, salah satu jurnal bergengsi lah ya, di Culture and Religion seperti itu. Nah, teman-teman bisa melihat ya. Jadi bagi kawan-kawan yang sedang menulis disertasi, tesis, itu sayang sekali apabila teman-teman itu lulus terus disertasinya dibiarkan begitu aja, tesisnya dibiarkan gitu aja tanpa dimanfaatkan menjadi sebuah publikasi. Publikasi sangat penting ya bagi kita, apalagi bagi teman-teman yang ingin membangun, ingin berkarir di dunia akademisi. Publikasi itu sangat penting. Itu menjadi penunjang ataupun pendukung teman-teman ataupun standar teman-teman bereputasi atau tidak. Nah, saya bisa tunjukkan seperti ini. Ini salah satu jurnal saya yang publish di Culture and Religion, itu Routledge Taylor Francis Publication. Nah, mungkin teman-teman muncul pertanyaan seperti ini. Apa ya untung kita menulis jurnal internasional? Ya, mungkin untungnya itu kita bisa menyebarluaskan pemikiran atau ide kita itu di dalam kancah internasional. Nah, perlu teman-teman pikirkan atau pahami bahwa menulis jurnal internasional itu sikapnya sudah seperti scholar, seperti ilmuwan, seperti itu. Jadi pihak jurnal internasional itu tidak penting lagi teman-teman tuh S1, S2, doktor, profesor, itu tidak penting. Tapi ilmu apa yang teman-teman tawarkan kepada jurnal internasional. Nah, jurnal ini template standar ya. Ini ada judul, bisa dilihat judul, terus abstrak, terus introduction seperti ini, terus ada literature review. Dan besok kita bahas apa isinya introduction, isinya literature review, besok kita bahas. Terus metodologi, findings, data seperti ini besok kita bahas. Tapi saya ingin mau mengasihkan gambaran dulu seperti apa jurnal itu. Ini data lagi. Ini data lagi, findings, bagian dari findings. Terus discuss seperti ini. Terus baru conclusion. Nah, seperti inilah gambaran jurnal Scopus internasional yang akan saya sampaikan. Nah, saya juga ingin mengatakan kepada kawan-kawan, apa yang saya sampaikan ini bukan bagian dari tafsiran saya terhadap jurnal internasional atau bagian dari pengamatan saya. Tapi ini adalah bagian dari pengalaman saya dalam menulis maupun menjadi reviewer internasional. Saya juga reviewer di beberapa jurnal nasional, juga reviewer di beberapa jurnal Scopus. Nah, apa yang saya dapatkan pengalaman sebagai reviewer itu akan saya sampaikan kepada teman-teman nantinya, bagaimana cara menulis jurnal berstandar internasional. Nah, jadi saya sebagai reviewer itu ketika dikirimi tulisan oleh jurnal internasional, nanti pihak jurnal itu mengirim form kepada saya. Tolong reviewer cek apakah poin ini sudah ada pada artikel, apakah poin ini sudah memuat pada artikel. Nah, rahasia-rahasia itulah yang akan saya sampaikan. Apa yang ingin diinginkan jurnal, apa yang ingin distandarkan jurnal, itu nanti akan saya sampaikan. Mungkin itu ya untuk perkenalan jurnal. Oke, mungkin itu nanti bisa saya share lah tulisan ini ke kawan-kawan. Mungkin saya langsung aja ya. Nah, jadi begini ya teman-teman. Mungkin untuk memulai menulis jurnal itu pasti kita bingung dari mana, apa yang harus kita tentukan terlebih dahulu. Terus saya belum punya belum mempunyai tema. Terus kalau saya udah mempunyai tema, terus saya ingin merumuskannya seperti apa, starting pointnya di mana, seperti itu. Nah, dari artikel jurnal Scopus yang saya publish tadi di Culture and Religion, Routledge Taylor and Francis tadi, itu saya mulainya dari 3 hal sederhana ini teman-teman. 3 hal sederhana ini. Jadi tidak usah mikirin macam-macam. Kalau menulis jurnal itu harus mempunyai bla 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 dulu. Tidak harus memikirkan macam-macam terlebih dahulu. Harus ada 3 modal. Kalau dalam IA Scholar itu yang disampaikan oleh guru saya Prof Irwan itu, kita harus mempunyai 3 modal menulis untuk menulis jurnal. Nah, 3 modal itu bisa dilihat ya. Punya judul, punya keyword, punya bukti. Nah, nanti akan saya sampaikan judul yang bagus dalam dibikin untuk jurnal itu apa. Nah, mungkin ini ya. Yang pertama itu teman-teman harus menentukan tema dulu, nanti baru dirumuskan menjadi 3 modal ini.
tema yang harus teman-teman punya itu harus bersifat sisitis ya. Harus bersifat sisitis. Ini di dalam jurnal ya. Ini bukan kata Hengki Fernando, ini kata jurnal. Jadi ketika saya diminta untuk mereview jurnal, itu editor jurnal itu meminta saya, tolong Mas Editor, apakah jurnal ini telah memuat salah satu dari unsur sisitis? Nah, itu ditekankan kepada saya sebagai reviewer. Nah, sisitis ini apa ya? Ada kepanjangannya teman-teman. C-nya itu change. C-nya lagi kontroversi. T itu apa? Trend. E itu apa? Emergency. S-nya itu apa? Solution. Nah, muncul pertanyaan, apakah ini harus ada, semua ini harus ada di tema jurnal saya, Bang? Oh, itu tidak perlu harus ada. Tapi salah satunya harus ada. Misalnya, Mas Fadil itu mau menulis tentang change, misalnya seperti itu. Bisa dia melihat transformasi pendidikan di era digital, misalnya seperti itu. Inilah change. Terus Mas Andri ingin mau melihat kontroversi. Sorry, kontroversi. Nah, mungkin Mas Andri ingin mau melihat kontroversi, misalnya seperti ini. Kontroversi pendidikan Islam di pesantren misalnya seperti itu. Terus Mas Miftahul misalnya mau menulis tentang tren, misalnya tren pengajian online di era pandemi, misalnya seperti itu. Terus Mas Rizda ingin menulis emergency, misalnya emergency itu krisis kesehatan mental di era digital, itu emergency. Atau kita bisa menulis tentang solusi, misalnya seperti ini, model pendidikan berbasis local wisdom untuk mengatasi persoalan-persoalan pendidikan pada anak-anak sekolah dasar, misalnya seperti itu. Itu bisa dipilih ya salah satu. Nanti coba teman-teman bayangkan, tema saya itu ada di posisi mana? Apa di posisi change, atau di posisi kontroversi, atau di posisi trend, atau emergency, atau solution? Bayangkan bagaimana. Nah, ambil salah satu ya, tidak boleh semuanya. Tidak boleh ya, misalnya change and kontroversi, itu terlalu berat nanti. Bukan terlalu berat sih, terlalu repot kita menulisnya nanti. Karena Prof. Irwan sering, kalau guru saya itu mengatakan, the best journal article is article consists only one single idea. Jadi satu ide aja. Apakah ide tentang change, ataupun ide tentang kontroversi, ataupun ide tentang tren. Monggo dipilih. Satu ide aja. Seperti itu. Nah, jika teman-teman sudah membayangkan nih, saya misalnya ingin menulis tentang kontroversi ceramah Ustadz di Instagram, misalnya seperti itu. Bisa dituliskan nanti. Mungkin saya mau membahas tentang tren, misalnya tren pernikahan anak di era globalisasi, misalnya seperti itu. Bisa dibayangkan ya. Nanti bisa sambil dipraktikkan langsung seperti itu. Mungkin udah ada bayangan ya teman-teman. Nah, kalau udah ada bayangan tentang tema-tema yang ingin ditulis, itu bisa dibikin seperti ini ya, judul, objek formal, material, dan konteks. Nah, judul yang baik itu mengandung 3 hal. Jadi kalau judul yang disampaikan atau yang ingin dibuat oleh teman-teman tidak mengandung 3 hal ini, berarti judulnya belum bagus. Balik lagi, yang seperti saya sampaikan, ini bukan kata Hengki Fernando, tapi ini berdasarkan standar-standar dari jurnal Scopus Internasional. Ketika saya menjadi reviewer, kembali lagi editornya suruh meminta saya untuk mengecek, reviewer tolong cek judulnya sudah memenuhi standar ini nggak, ada objek formalnya nggak, ada objek materialnya, ada konteksnya nggak. Itu yang disampaikan oleh editor jurnal. Nah, rahasia-rahasia ini akan saya sampaikan kepada kawan-kawan ataupun untuk memudahkan teman-teman dalam menulis judul seperti itu. Nah, judul yang baik itu mengandung objek formal, objek material, dan konteks. Saya contohkan ya. Misalnya saya ingin mau menulis tentang kontroversi demokrasi di era nah, seperti ini.
Nah, ini bisa teman-teman lihat ya. Saya itu ingin mempunyai judul tentang kontroversi demokrasi pasca reformasi. Nah, inilah objek formalnya yang saya gunakan, objek formal. Objek materialnya demokrasi. Ini kelihatan kan? Konteksnya pasca reformasi. Nah, seperti ini bisa dilihat kan? Nah, teman-teman bisa menggunakan objek formal yang lain. Jadi objek formal tuh bisa nggak harus dari bagian dari sisi sini, tapi objek formal tuh bisa digunakan seperti teori, konsep, model, keyword, lokal, strategi. Nah, ini bisa dijadikan objek formal ya teman-teman. Misalnya kalau konsep di mana bang? Kalau konsep, saya bikin konsep ya. Saya ganti aja resepsi, misalnya ini. Resepsi resepsi mahasiswa Islam terhadap resepsi mahasiswa Islam terhadap tren hijab, misalnya seperti itu. Nah, saya menggunakan konsepnya resepsi. Atau teman-teman mempunyai ini nggak, konsep lain nggak? Misalnya resistensi bang, kalau saya ingin melihat penolakan misalnya juga. Resistensi kelompok HMI terhadap produk terafiliasi Israel, misalnya seperti itu ya. Nah, boleh. Yang penting ada objek formal, objek material, dan konteks. Nah, seperti itu ya. Bisa dilihat kan bedanya. Nah, kalau objek material itu bisa dilihat seperti isu, fenomena, apalagi realitas, fakta, dan lain sebagainya macam lah. Seperti itu. Itu bisa menjadi objek material. Kalau konteks ini batasan, misalnya ruang, batasannya negara, batasannya waktu, apalagi batasannya masa, apalagi era, misalnya seperti itu. Bisa digunakan konteks seperti itu. Nah, hal sederhananya saya contohkan seperti ini ya. Bisa dilihat ya sama teman-teman, hal sederhananya seperti ini. Nah, mungkin teman-teman bisa ini ya, langsung tulis mungkin bayang-bayangan saya seperti ini, judul saya. Nanti bisa didiskusikan, Mas, apakah ini judul saya ini udah memuat objek formal, objek material, dan konteks. Nanti bisa didiskusikan seperti itu. Nah, kenapa harus ada 3 objek formal, objek material, dan konteks? Itu bisa teman-teman turunkan menjadi keyword. Kalau saya menulis kontroversi demokrasi pasca reformasi, itu keywordnya yang pertama kontroversi demokrasi reformasi. Nah, keyword ini untuk apa? Ini bukan keyword untuk abstrak. Nanti keyword ini diturunkan menjadi literatur review. Inilah konsep-konsep yang kita gunakan di dalam jurnal kita. Tidak lagi teori, tapi konsep-konsep yang kita gunakan untuk menganalisis data nantinya. Ini bukan diturunkan untuk menjadi keyword abstrak, bukan. Tapi ini nanti menjadi kerangka pikir ataupun konsep-konsep teori yang kita gunakan dalam artikel ini. Ini ya, mungkin bisa dipraktikkan langsung ya. Nah, yang ketiga modalnya apa? Bukti. Teman-teman harus mempunyai 3 bukti. Bukti atau data atas berlakunya objek formal ya. Nah, ini harus hati-hati ya teman-teman. Harus hati-hati untuk menulis jurnal, jangan salah jelaskan ataupun salah buktikan.